seorang anak miskin, masuk ke hutan hanya untuk mencari kayu bakar. Tapi hari itu, ia menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Seorang anak kecil, sendirian, menangis, tanpa ingatan. Ia membawanya pulang. Mengira itu hanya tentang menolong seseorang. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Anak itu bangun, duduk dalam gelap, dan tersenyum tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang dengan peringatan yang membuat bulu kuduk merinding. Katanya, tidak semua anak yang tersesat di hutan adalah manusia biasa. Dan yang lebih mengejutkan, bertahun-tahun kemudian, kebenaran tentang anak itu membuatnya gemetar. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hidup seorang anak laki-laki bernama Ardi. Ia dikenal pendiam, tetapi berhati lembut. Ardi hidup dalam kemiskinan. Rumahnya hanya berdinding papan tua. Atapnya bocor saat hujan turun deras. Ayahnya telah lama meninggal. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di rumah warga. Setiap hari, Ardi membantu sebisanya. Ia mengumpulkan kayu bakar dari hutan, menjualnya ke pasar kecil di desa. Uangnya cukup untuk membeli beras seadanya. Meski hidup sulit, Ardi tidak pernah mengeluh. Ia percaya kebaikan akan kembali suatu hari nanti. Suatu sore, langit mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ardi tetap masuk ke hutan. Ia butuh kayu lebih banyak hari itu. Namun, saat ia semakin jauh melangkah, ia mendengar sesuatu. Suara tangisan. Lirih, namun jelas. Ardi berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Hutan tampak sepi. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ardi mengikuti suara tersebut dengan hati-hati. Langkahnya pelan, namun pasti. Di balik semak-semak, ia menemukan seorang anak kecil. Anak itu tampak ketakutan. Pakainya kotor, wajahnya pucat. Ardi mendekat perlahan. "Jangan takut," katanya lembut. Anak itu menatapnya. Matanya penuh air mata. Aku tersesat," katanya dengan suara gemetar. Ardi mengangguk. Ia mencoba menenangkan anak itu. "Kamu dari mana?" tanyanya. Anak itu terdiam sejenak, seolah berpikir keras. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. Ardi merasa aneh. Bagaimana mungkin seseorang tidak tahu asalnya? Namun, ia tidak ingin membuat anak itu semakin takut. "Hutan ini berbahaya kalau malam," kata Ardi. "Ayo, ikut aku." Anak itu ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Ardi menggenggam tangannya. Tangannya dingin. Sangat dingin. Mereka berjalan keluar dari hutan. Langit semakin gelap. Sesampainya di rumah, Ibu Ardi terkejut melihat mereka. "Siapa dia?" tanya ibunya. "Dia tersesat di hutan," jawab Ardi. Ibunya langsung merasa iba. Ia mempersilakan anak itu masuk. Mereka memberinya makan. Nasi hangat dan sayur sederhana. Anak itu makan dengan sangat pelan. Seolah sudah lama tidak makan. Setelah itu, ia duduk diam. Matanya terus mengamati sekeliling rumah. "Siapa namamu?" tanya Ibu Ardi dengan lembut. Anak itu terdiam lagi. Beberapa detik berlalu. "Aku tidak ingat,"
katanya akhirnya. Ardi dan ibunya saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, mereka memilih untuk tidak memaksa. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengguncang rumah kecil mereka. Anak itu tidur di sudut ruangan, dibungkus selimut tipis. Ardi terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara aneh. Seperti seseorang berbisik. Ia duduk perlahan. Matanya mencari sumber suara. Lalu, ia melihat sesuatu. Anak itu duduk tegak dalam gelap. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah pintu, tanpa bergerak. Dan yang membuat Ardi merinding. Anak itu tersenyum. Ardi membeku di tempat. Napasnya tertahan. Anak itu masih duduk, tersenyum dalam gelap. Tidak berkedip, tidak bergerak. "Kamu belum tidur?" bisik Ardi pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, anak itu perlahan menoleh. Menatap Ardi. Senyumnya memudar. "Aku terbangun," katanya singkat. Suaranya datar. Ardi menelan ludah. Perasaannya tidak tenang. "Kamu bicara dengan siapa tadi?" Anak itu menggeleng. Tidak ada. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hujan masih turun deras di luar. Ardi merasa ada yang janggal. Namun ia tidak tahu apa. "Ayo tidur lagi," katanya akhirnya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya berbaring kembali, memunggungi Ardi. Beberapa saat kemudian, suasana kembali sunyi. Namun Ardi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa anak itu sebenarnya? Mengapa ia tidak ingat apa-apa? Dan dengan siapa ia berbicara tadi? Pagi hari tiba. Langit kembali cerah. Seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Anak itu sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di depan rumah, menatap ke arah hutan. Ardi menghampirinya. "Kamu sudah bangun?" Anak itu mengangguk pelan. "Aku suka hutan itu," katanya tiba-tiba. Ardi terkejut. "Kamu tadi bilang kamu tersesat." Anak itu diam, seperti sedang mengingat sesuatu. "Aku merasa pernah ke sana," ucapnya pelan. Ardi mulai merasa bingung. Ibunya keluar membawa sarapan sederhana. Mereka makan bersama. "Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini dulu," kata ibu Ardi. Anak itu menatapnya, seolah ragu. "Terima kasih," jawabnya akhirnya. Hari itu, Ardi tidak pergi jauh ke hutan. Ia merasa harus mengawasi anak itu. Mereka bermain di sekitar rumah. Namun ada hal lain yang aneh. Anak itu jarang berbicara. Dan setiap kali ia diam, ia terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu. Sore harinya, seorang lelaki tua datang ke desa. Ia terlihat lelah. Pakainya lusuh. Ia bertanya kepada warga, seolah mencari seseorang. Saat ia sampai di rumah Ardi, tatapannya langsung berubah. Ia melihat anak itu. Wajahnya langsung pucat. "Anak itu," katanya pelan. Ardi dan ibunya saling berpandangan. "Kenapa, Pak?" tanya ibu Ardi. Lelaki tua itu mendekat perlahan. Matanya tidak lepas dari anak itu. "Kalian menemukannya di hutan?"
Ardi mengangguk. Lelaki itu menarik napas panjang, seolah sedang menahan sesuatu. Kalian harus berhati-hati, katanya serius. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Kenapa? Tanya Ardi. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara rendah, "Tidak semua yang tersesat di hutan adalah manusia biasa." Kata-kata lelaki tua itu membuat suasana membeku. Angin sore terasa lebih dingin. Ardi menatap anak itu. Anak itu hanya diam. Tidak bereaksi. "Pak, maksudnya apa?" tanya ibu Ardi dengan hati-hati. Lelaki tua itu duduk perlahan. Matanya masih tertuju pada anak itu. "Beberapa tahun lalu," katanya pelan, "ada keluarga dari kota yang datang ke hutan itu." Ardi mendengarkan dengan tegang. "Mereka membawa seorang anak kecil," lanjutnya. "Anak itu tiba-tiba hilang. Dicari kemana-mana, tapi tidak pernah ditemukan." Ibu Ardi menutup mulutnya. Terkejut. "Orang tuanya akhirnya pergi," kata lelaki tua itu. "Tapi ada kabar yang tidak pernah benar-benar hilang." Ardi menelan ludah. "Apa kabar itu?" Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Bahwa anak itu tidak pernah benar-benar pergi." Hening. Suara burung di kejauhan terdengar samar. Ardi merasa bulu kuduknya meremang. "Tapi itu hanya cerita, kan?" tanya Ardi mencoba tenang. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. "Aku pernah melihat sesuatu di hutan itu," katanya. "Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Anak itu masih diam. Matanya menatap tanah. "Ciri-cirinya," lanjut lelaki tua itu. "Wajah pucat, jarang bicara, dan..." Ia berhenti sejenak. Sering menatap hutan seolah memanggilnya. Ardi langsung menoleh ke arah anak itu. Persis seperti yang ia lihat sejak pagi. "Namamu siapa?" tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Anak itu mengangkat kepala. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, "Raka." Ardi terkejut. "Bukannya kamu bilang tidak ingat?" Anak itu terlihat bingung. "Aku baru ingat," katanya pelan. Lelaki tua itu berdiri. Wajahnya semakin serius. "Dengar baik-baik," katanya kepada Ardi dan ibunya. "Jika anak ini benar-benar anak yang hilang itu..." Ia menelan kata-katanya. "Maka ada sesuatu yang belum selesai." "Maksudnya?" tanya ibu Ardi. "Tempat ia ditemukan bukan kebetulan," jawab lelaki tua itu. "Hutan itu menyimpan sesuatu." Ardi merasa takut, namun juga penasaran. "Malam ini," lanjut lelaki tua itu, "jangan biarkan dia keluar rumah. Apapun yang terjadi." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Malam kembali datang. Langit gelap tanpa bintang. Ardi duduk di dekat pintu, menjaganya. Ibunya sudah tertidur. Raka duduk di sudut ruangan. Seperti malam sebelumnya. Diam. Sangat diam. Tiba-tiba, Raka berdiri. Tanpa suara. Ia berjalan menuju pintu. Ardi langsung bangkit. "Kamu mau kemana?" Raka tidak menjawab. Tangannya perlahan menyentuh pintu. "Kata Pak Tua tadi." Belum sempat Ardi menyelesaikan kalimatnya, Raka berbisik,
Ada yang memanggilku. Ardi merinding. Siapa? Raka menoleh perlahan. Matanya tampak berbeda. Lebih dalam. Lebih kosong. Rumahku ada di sana. Ia menunjuk ke arah hutan. Dan tanpa menunggu, Raka membuka pintu. Pintu terbuka perlahan. Angin malam langsung masuk. Ardi tidak berpikir panjang. Ia segera mengejar Raka. Jangan ke sana, teriaknya pelan. Raka terus berjalan. Langkahnya cepat, namun tenang. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Ardi mengikutinya hingga ke tepi hutan. Napasnya mulai berat. Raka, berhenti. Raka akhirnya berhenti. Namun ia tidak menoleh. Hutan di depan mereka tampak gelap. Sunyi. Kenapa kamu ke sini? Tanya Ardi. Raka perlahan menoleh. Aku ingat sekarang, katanya. Ardi menatapnya tegang. Aku memang pernah hilang di sini. Jantung Ardi berdegup kencang. Waktu itu aku bermain, lanjut Raka. Lalu aku tersesat. Ia menunjuk ke arah dalam hutan. Di sana, aku menemukan sesuatu. Ardi merasa tidak nyaman. Sesuatu apa? Raka terdiam sejenak. Tempat yang sepi, jawabnya pelan. Dan seseorang. Angin berhembus pelan. Orang itu tidak jahat, lanjut Raka. Dia menemaniku. Ardi mengernyit. Lalu kenapa kamu tidak pulang? Raka menatap lurus ke depan. Aku ingin pulang, katanya. Tapi aku tidak bisa menemukan jalan. Suasana menjadi hening. Aku takut, tambahnya. Ardi mulai memahami. Ini bukan sesuatu yang aneh. Ini tentang anak yang hilang. Yang pernah ketakutan. Lalu, tanya Ardi. Raka menarik napas panjang. Orang itu berkata, aku harus menunggu. Menunggu siapa? Raka menatap Ardi. Menunggu seseorang yang berani datang mencariku. Ardi terdiam. Ia mulai mengerti arah cerita itu. Dan sekarang, kamu sudah menemukan jalan, kata Ardi. Raka mengangguk pelan. Aku tidak sendiri lagi. Hutan terasa tidak lagi menakutkan. Ardi melangkah mendekat. Ayo pulang, katanya. Raka tersenyum. Kali ini, senyum yang hangat. Bukan seperti sebelumnya. Mereka berjalan kembali ke rumah. Langkah demi langkah. Meninggalkan hutan di belakang. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke desa. Ia mencari seorang anak bernama Raka. Saat melihat Raka, ia langsung menangis. Itu adalah ayahnya. Ternyata, selama ini ia tidak pernah berhenti mencari. Ia kembali ke desa itu setelah mendengar kabar. Raka akhirnya pulang bersama keluarganya. Sebelum pergi, ia menemui Ardi. Terima kasih, katanya. Ardi tersenyum kecil. Jaga dirimu baik-baik. Raka mengangguk. Tahun-tahun yang hilang itu membuatku takut, katanya. Tapi kebaikanmu membuatku berani lagi. Ardi tidak berkata apa-apa. Namun hatinya hangat. Waktu berlalu. Ardi tumbuh dewasa. Ia tetap hidup sederhana. Namun satu hal berubah. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tahu. Bahkan kebaikan sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Dan suatu hari,
ia menerima sebuah surat dari Raka. Di dalamnya tertulis, "Jika hari itu kamu tidak datang, aku mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang." Ardi membaca surat itu dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar kebaikan kecil di masa lalu bisa menjadi alasan besar bagi seseorang untuk bertahan.